Halo semuanya, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep circular queue. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Anggakusuma dengan nomor NIM 20055551061 dari Teknologi Informasi Universitas Udayana. Nah, sebelumnya, apa sih circular queue itu? Circular queue itu adalah sebuah implementasi dari penggunaan queue menggunakan circular array. Array ini diibaratkan dibuat seakan sebuah lingkaran dengan memiliki titik awal front dan titik akhir rear yang saling bersebelahan jika array itu masih kosong. Dan array ini dapat diakses mulai dari sembarang indeks yang akan menjadi indeks awal ke arah indeks terakhirnya atau maksimum dari array tersebut. Adapun jumlah data yang dapat ditampung oleh array ini adalah besarnya ukuran array tersebut dikurangi 1. Misalnya besar array adalah 8, maka jumlah data yang dapat ditampung adalah 7. Adapun operasi queue dengan circular array ini, yang pertama adalah isEmpty. Operasi ini berfungsi untuk mengecek apakah queue sudah terisi atau kosong. Yang kedua adalah isFull. Operasi yang berfungsi untuk mengecek apakah queue sudah penuh atau masih bisa menampung sebuah data. Yang ketiga adalah inQueue. Operasi yang berfungsi untuk memasukkan elemen ke dalam queue. Yang keempat adalah dequeue. Operasi yang berfungsi untuk mengambil atau menghapus elemen dalam queue. Dan yang kelima, display queue. Operasi yang berfungsi untuk menampilkan elemen dalam queue. Oke, di sini saya menaruh program circular array. Yang pertama itu screenshotan dari code block saya, yang program ini merupakan program C++. Jadi di sini saya mencoba untuk membedah sedikit demi sedikit tentang variabel yang digunakan, tipe data yang digunakan, sintak yang digunakan. Oke. Mulai dari line 1 sampai 14 ini secara global ini menjelaskan tentang library, pendeklarasian yang berisikan variabel tipe integer, rear, integer front, variabel integer size, integer r, dan lain-lain. Oke, mari kita lihat lebih dekat. Pada line 1 dan 2 ini merupakan library dan sintak dasar yang biasanya digunakan pada C++. Dan pada line 4 ini merupakan tipe data struct dan queue. Pada tipe data queue ini merupakan tipe data bentukan dari operasi yang bertujuan untuk menampilkan program yang diinginkan. Pada line yang ke-7, ke-10, dan ke-11 ini merupakan deklarasi dari variabel yang diinginkan. Di sini terdapat integer rear, integer front, integer size, integer r. Oke, kita lanjut dulu ke screenshot yang kedua. Nah, ini merupakan screenshot yang disambung dari 21. Ini merupakan screenshot dari line 22 ke 42 yang secara garis besar pada line 15 sampai 42 ini berisi fungsi tipe dasar data bentukan queue dan deklarasi penyusunan circular queue dan sintak enqueue serta pengecekan sebuah data. Sebelumnya kita akan kembali ke screenshot yang pertama dulu. Oke. Dilanjutkan yang tadi pada line ke-13 sampai 18 ini merupakan line yang dimana queue ini akan menerima parameter inputan integer yang dinotasikan oleh S. Pada line 13 ini, seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan queue yang menerima parameter integer inputan yang bernotasikan oleh S. Nah, pada line 15, 16, dan 17 ini merupakan sebuah keterangan yang dimana front sama dengan read ini bernilai -1, size ini dinotasikan sebagai S, dan R ini sama dengan new int yang nanti akan menerima inputan dari S ini, yang berarti
R ini bisa dibilang bisa di-input sesuai dengan user itu inginkan. Selanjutnya, nah pada line 20 dan 21 ini merupakan fungsi dasar atau operator dasar yang digunakan dalam queue ini, yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada enqueue, yang akan menerima parameter inputan dari integer yang bernotasi value. Yang kedua adalah dequeue, dan selanjutnya kita lanjut ke screenshot yang kedua. Oke, di sini adalah lanjutannya tadi. Ini masih tipe dasar fungsi dari queue, yaitu display queue. Oke, ku rawal tutup karena yang tadi itu merupakan bisa dibilang bukan program utama karena masih inisialisasi variabel dan metode yang digunakan. Oke, lanjut. Di line 27 sampai 42 ini merupakan sebuah fungsi pertama dari queue, yaitu enqueue, yang di dalamnya memiliki keterangan bahwa ini merupakan proses penyeleksian apakah enqueue itu penuh atau tidak. Nah, pada 27 ini, line 27 ini berisi tentang enqueue yang akan menerima inputan dari parameter integer value. Oke, kita masuk ke proses penyeleksian yang pertama, yaitu if pron sama dengan 0 dan rear sama dengan size min 1, atau pron min 1 di modulo size min 1, yang dimana jika kedua ini atau salah satunya saja terpenuhi, maka akan menampilkan queue is full. Nah, pada penyeleksian selanjutnya, yaitu else if pron sama dengan min 1, yang dimana inputan elemen yang bernilai 0 atau min 1 itu tidak bisa. Maka pron sama dengan rear itu sama dengan 0, dan R yang diinput rear ini sama dengan value. Oke, selanjutnya ke penyeleksian selanjutnya, else if rear sama dengan size min 1 dan pron tidak sama dengan 0. Oke, karena ini merupakan screenshot yang kedua, nanti akan saya jelaskan. Ini masih nanggung, ini masih ada screenshotan yang ketiga di slide selanjutnya. Oke, kita mulai nanti dari line ke-43. Oke, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini saya meletakkan screenshot yang ketiga, di mana screenshot yang ketiga ini merupakan lanjutan dari program yang tadi, fungsi tipe dasar yang tadi, yaitu enqueue. Secara garis besar, pada screenshotan saya yang ketiga ini, pada line 43 sampai 63, ini masih melanjutkan line pengecekan enqueue sebelumnya dan dilanjutkan dengan operasi fungsi dasar dequeue. Oke, mari kita lihat lebih dekat. Oke, di sini seperti yang bisa dilihat tadi, pada kondisi yang ketiga akan menghasilkan seperti ini, rear sama dengan 0, yang tidak kurang lebih sama seperti kondisi yang kedua. Dan jika kondisi 1, 2, dan 3 itu tidak terpenuhi, atau bisa dikatakan tidak benar, maka akan lanjut ke kondisi paling terakhir, yaitu else rear plus plus, yang berarti rear-nya ini akan terus bertambah. Yang bertambah ini merupakan indeksnya, bukan elemen. Indeks ini merupakan tempat elemen tersebut. Selanjutnya, di sini juga dijelaskan tentang
function delete element from circular key, yang dimana di sini operasi dasar selain end key, yaitu dkey. Pada line ini bisa dikatakan di dkey ini memiliki konsep pipo, yaitu first in dan first out, dimana jika pada indeks 0 itu terkena dkey, maka indeks 0 ini akan terhapus dan akan dimulai dari 1 lagi, sementara rear-nya akan menyesuaikan. Dan pada line ini, line 57, 58, sampai 63 ini merupakan penyelesaian yang sama. Penyelesaian yang sama dengan end key yang tadi, dimana if pron sama dengan min 1, dia akan menampilkan key Q ini empty atau kosong, maka dia akan return ke int min, atau bisa kita bilang ini merupakan int paling terkecil. Oke, selanjutnya kita ke screenshot yang keempat. Oke, screenshot yang 4 ini terdiri dari line ke 64 sampai 84. Secara garis besar, line 64 sampai 84 ini berisi tentang penyeleksian operasi dkey yang bertujuan untuk memastikan apakah key itu kosong atau tidak. Jika kosong, maka nilai akan return ke int min yang sudah saya jelaskan tadi, dan dilanjutkan dengan operasi fungsi dasar display key. Nah, bisa kita lihat dari dekat dulu. Nah, di sini terdapat penyeleksian lagi seperti yang tadi saya bilang. Penyeleksian pertama, ini kedua, jika tidak terpenuhi maka dia akan else if ini, dan jika semua kondisi tidak terpenuhi maka dia akan else pron plus plus. Nah, ini pada line 79 sampai 84 ini merupakan function displaying the element of circular key, yang berarti ini merupakan fungsi dasar dari key, dimana display key, dimana itu merupakan display key. Oke, untuk lanjutannya akan saya tampilkan di slide berikutnya, screenshot untuk yang kelima, 6, dan ke-7. Nah, untuk tracingnya sendiri saya akan jelaskan nanti setelah saya menjelaskan tentang program ini, selesai program ini. Oke, di sini sudah terdapat screenshot yang saya lampirkan, yaitu screenshot yang kelima yang terdiri dari line ke 85 sampai 105. Pada umumnya, line 85 sampai 105 ini berisi tentang proses pengecekan atau kelanjutan dari fungsi dasar display Q yang akan memastikan bahwa Q itu kosong atau tidak. Nah, jika kosong maka nilai akan di return, dan juga terdapat penyeleksian dan nice loop di dalamnya. Oke, mari kita lihat dulu. Nah, di sini ini merupakan hasil dari kondisi tadi di slide sebelumnya, yaitu slide keempat, di mana if pron sama dengan min 1 maka akan menghasilkan Q is empty, maka itu akan ter-return. Dan kenapa di sini menggunakan nice loop? Karena rear ini supaya bertambah. Jika tidak memenuhi salah satu kondisi, maka rear ini akan terus bertambah. Oke, sudah. Kita lanjut ke screenshot yang ke-6 dan ke-7. Oke, di sini adalah screenshot 6 dan ke-7. Di sini bisa dibilang sebuah program utama yang terdiri dari line 106 sampai 133. Pada line ini, fungsi-fungsi yang sudah kita jabarkan tadi bisa kita pakai di sini, sehingga proses
untuk mencapai output yang kita inginkan itu kita dapat lakukan di sini. Jika kita lihat dari dekat seperti program utama pada umumnya, seperti ini, insert elements in circular queue, ini untuk memasukkan queue yang ada di dalamnya. Seperti ini, display, ini delete di line ini, dan ini semua adalah program utamanya. Oke. Nah, untuk tracingnya sendiri akan saya jelaskan di slide berikutnya, karena slide berikutnya ini merupakan tracing dari operasi fungsi dasar yang pertama tadi dari enqueue, dequeue, display queue, dan yang terakhir program utama akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, mari kita lanjut ke bagian tracingnya. Tracing ini saya pakai di slide selanjutnya. Oke, mulai dari enqueue. Nah, di sini terdapat operasi fungsi dari enqueue-nya. Nah, di sini terdapat tracingnya. Misal, di sini ada enqueue 14, yang berarti nilai 14 ini akan dimasukkan ke dalam indeks. Dan nilai 14 ini berada di indeks 0. Karena itu, indeks awal, maka nilai pron dan read-nya berada di indeks yang sama, sesuai dengan ini. Oke, lanjut ke yang kedua, di dequeue. Ini merupakan operasi fungsi dari dequeue-nya, sementara ini merupakan tracing-nya. Jadi, di sini itu tadi di enqueue-nya sendiri, di sini terdapat nilai 14, di mana jika terkena dequeue, maka akan diambil atau terhapus, kemudian pron-nya akan berganti ke 22. Nah, jika 22-nya ini juga ikut terdequeue, maka 22 ini akan ikut terambil atau terhapus, maka pron-nya itu akan di 13, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini merupakan program display queue atau operasi fungsi display queue, dan ini merupakan program utamanya, yang dimana akan dapat memakai fungsi-fungsi operasi dasar dari queue sesuai dengan keinginan dari usernya sendiri. Nah, di sini terdapat tracing, di mana akan saya jelaskan. 14 ini terletak di dalam indeks 0. Penambahan 14 ini, pron-nya ini masih di 14 dan rear-nya ini masih di indeks 0. Pron ini masih di indeks 0 dan rear ini masih di indeks 0. Nah, jika ditambah 22, maka pron dan rear-nya ini akan berpisah. Pron-nya ini akan tetap di 14, sementara rear-nya ini di 22, yang dimana ini bisa dibilang akan terus seperti ini jika ditambah. Bisa dilihat dari sini, ini ditambah 13, maka rear-nya akan berpindah dari 22 ke 13. Dan yang ini merupakan ditambah min 6, maka rear-nya berpindah dari 13 ke min 6. Oke, selanjutnya di sini. Di sini menandakan pada tracing ini bahwa nilai yang di sini terhapus, nilai di samping 22. Nilai di samping 22 ini adalah 14, di mana 14 ini terkena dequeue. Seperti yang saya bilang pada waktu sebelumnya, bahwa dequeue itu merupakan konsep first in, first out. Jadi, enqueue yang awalnya 14 ini menjadi pron, jika di dequeue, maka yang akan terdequeue adalah 14-nya sendiri. Maka 14 ini hilang dan pron-nya itu akan menjadi 22, sementara rear-nya itu tetap menjadi minus 6. Dan jika terkena dequeue lagi, dia akan
terhapus, dua-dua ini akan terhapus, dan maka 13 ini akan menjadi pront. Sementara read ini tetap di min 6. Oke, di sini bisa dilihat ada penambahan NQ, maka ini akan bertambah NQ-nya, dan read-nya akan mundur lagi, dan diambil oleh 9. 9 ini akan menjadi read-nya, atau paling belakang. Dan sementara itu ditambah lagi NQ 20. Maka ya read-nya akan mundur lagi dari 9 ke 20. 9 ini diambil oleh 20. Read menjadi patokannya menjadi di sini. Dan di NQ lagi sebesar 5, dan read-nya akan terus mundur sampai menjadi 5. Oke, segitu saja penjelasan saya tentang tracing dan tentang materi ini, konsep circular queue, dan semoga saya bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan informasi, mohon dikoreksi. Terima kasih dan selamat menikmati.